Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurbani Suta dengan NIM 22091060016. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 yaitu subnetting dan IPv6. Pertama di sini ada IP address. IP address adalah identitas numerik perangkat dalam jaringan. IPv4 terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari kelas A sampai dengan kelas E, dan menggunakan subnet mask untuk membedakan jaringan dan host. CIDR memungkinkan alokasi IP lebih fleksibel. Karena keterbatasan IPv4, IPv6 dikembangkan dengan ruang alamat lebih luas, keamanan lebih baik, dan efisiensi jaringan yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada IPv4. IPv4 terdiri dari 32 bit, ditulis dalam format desimal dengan 4 oktet yang dipisahkan oleh titik. Contohnya di sini ada 192.168.0.1. Setiap oktet memiliki nilai antara 0 hingga 255. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, IPv4 itu dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A, yang dimana untuk kelas A ini digunakan untuk jaringan skala besar dengan banyak host. Lalu yang kedua ada kelas B, yang biasanya itu digunakan untuk jaringan menengah, kelas C yang biasanya digunakan untuk jaringan kecil, dan yang terakhir itu ada kelas D dan E yang biasanya digunakan untuk multicast dan keperluan riset, bukan untuk alokasi host umum. Itu untuk IPv4. Selanjutnya di sini ada subnetting. Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan alokasi IP. Yang pertama di sini ada netmask. Netmask membantu memisahkan bagian network dan host dalam alamat IP agar dapat digunakan secara optimal. Untuk contoh dari netmask sendiri, misalnya kita mempunyai IP 192.168.110 dengan subnet mask 255.255.255.0, berarti alamat jaringan adalah 192.168.1.0 dan rentang hostnya adalah 192.168.1.1 hingga 1.254. Itu untuk netmask. Yang kedua ada CIDR atau Classless Interdomain Routing, memperkenalkan konsep pengalokasian IP secara fleksibel. Contoh notasi CDR sendiri yaitu ada misalnya 19 ada IP dengan 192.168.110 dengan prefix 24, berarti 24 bit digunakan sebagai alamat jaringan. CDR membantu mengurangi pemborosan IP dengan membagi jaringan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan berdasarkan kelas tradisional. Selanjutnya di sini ada FLSM, yaitu Fixed Length Subnet Mask, yang dimana semua subnet memiliki ukuran yang sama dan jumlah host yang sama dalam setiap subnet. Contoh, jika kita memiliki blok jaringan 192.168.100 dengan prefix 24 dan membagi menjadi 4 subnet dengan FLSM, maka setiap subnet akan memiliki 64 alamat IP. Contohnya di situ 192.168.100 dengan prefix 26, 192.168.164 dengan prefix 26, dan lain-lain. Selain itu ada juga FLSM, yaitu Variable Length Subnet Mask, yang dimana mengalokasikan alamat IP secara lebih efisien dengan membagi subnet berdasarkan kebutuhan jumlah host. Contohnya, jika suatu jaringan memiliki 3 kelompok dengan kebutuhan berbeda, misalnya guru itu dengan 32 host, TU 14 host, dan siswa 5 host. Kita dapat menggunakan subnet yang lebih besar untuk guru dan yang lebih kecil untuk siswa untuk menghindari pemborosan. FLSM digunakan secara luas dalam jaringan perusahaan dan ISP agar pengelolaan IP lebih optimal. Itu untuk FLSM dan VLSM. Sini ada IPv6. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan IPv4 dengan menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Adapun untuk keunggulan dari IPv6 sendiri adalah ruang alamat yang lebih luas, yang dimana
Untuk IPv6 itu dia punya ruang alamat 128 bit, sedangkan kalau misalnya IPv4 itu hanya memiliki ruang alamat 32 bit. Selain itu, keunggulan dari IPv6 sendiri adalah struktur alamat lebih hierarkis yang meningkatkan efisiensi routing. Terus juga dia mempunyai keamanan yang lebih baik, yang dimana IPv6 itu memiliki enkripsi dan autentikasi bawaan untuk keamanan yang lebih tinggi. Terus juga IPv6 itu dia mempunyai dukungan QoS atau Quality of Service yang lebih baik, lalu memungkinkan peningkatan performa untuk aplikasi real time seperti streaming dan VoIP. Terus juga dia menggunakan fitur plug and play, jadi dia memudahkan konfigurasi otomatis tanpa perlu pengaturan manual seperti IPv4. Terus tidak memerlukan NAT atau Network Address Translation, sehingga koneksi internet lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, IPv6 itu dia punya dukungan untuk mobilitas perangkat yang memungkinkan perangkat tetap mendapatkan alamat IP yang stabil saat berpindah jaringan. Itu adalah penjelasan sekaligus keunggulan dari IPv4. Kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mempelajari dari modul 1 adalah yang pertama, subnetting adalah teknik penting untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi jaringan. Lalu CIDR dan VLSM memungkinkan pengalokasian IP yang lebih fleksibel dengan alokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga IPv6 adalah solusi masa depan dengan banyak keunggulan dibandingkan IPv4, seperti jumlah alamat yang jauh lebih besar, keamanan yang lebih baik, dan efisiensi routing yang lebih optimal. Juga yang terakhir, migrasi ke IPv6 harus dipercepat untuk mengakomodasi pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet dan menghindari keterbatasan IPv4. Sekian dari presentasi saya menjelaskan tentang modul 1. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.